Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang regresi moderasi data primer dengan SPSS, yang mana pada part satunya saya membahas tentang tata cara input data ke dalam SPSS. Pada part 2-nya saya membahas tentang uji validitas dan reliabilitas regresi moderasi data primer dengan SPSS. Dan pada part 3-nya, ini part 3 teman-teman, saya akan membahas tentang regresi moderasi data primer dengan SPSS terkait uji asumsi klasik ataupun uji asumsi klasik regresi moderasi teman-teman. Nah, ini adalah bagannya teman-teman. Pada part 1 dan part 2 juga saya sudah tampilkan, tapi untuk mengingatkan teman-teman. Nah, uji asumsi klasik regresi moderasi data primer, yaitu yang pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, ini merupakan output pada part 2 teman-teman ya. Nah, kita ke datanya. Kita pilih analis, regression, linear. Nah, di sini sama seperti uji asumsi klasik regresi berganda teman-teman ya. Ini masukkan ke dependent, X1 ke independent, X2 ke independent. Nah, variabel interaksi ini X1 dikali X2 ini tidak kita pakai dulu ketika di uji asumsi klasik teman-teman. Akan kita pakai ketika di uji T, uji F, dan R square yang akan saya bahas nanti di part selanjutnya teman-teman. Kemudian kita pilih statistik, kita conteng collinearity diagnosis, continue, pilih plot. Ini untuk uji heteroskedastisitas dan ini untuk uji normalitas. Continue, kemudian OK. Nah, yang pertama kita akan melihat uji normalitas teman-teman. Nah, keterangannya secara sederhananya, selama diagram ini berbentuk lonceng, maka data dikatakan berdistribusi normal. Ini normalitas p-plot. Selama plot ataupun jika plot mengikuti garis diagonal, maka data berdistribusi normal. Tetapi ini tidak ada standar yang pasti teman-teman. Tetapi pada tutorial ini saya juga akan menguji uji normalitas Kolmogorov teman-teman. Nah, ini adalah uji heteroskedastisitas scatter plot. Selama plot menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu, maka dikatakan terbebas uji heteroskedastisitas. Ini juga tidak ada standar yang pasti. Maka dari itu, dalam tutorial ini saya akan membahas tentang uji heteroskedastisitas Gleicher teman-teman. Yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas ini teman-teman. Nilai toleran dan nilai Five. Jika nilai tolerannya lebih besar 0,1 ataupun 0,10 dan nilai Five di bawah 10, maka terbebas uji multikolinearitas. Dan ini kedua variabel, nilai tolerannya di atas 0,10 dan nilai Five-nya di bawah angka 10. Artinya terbebas uji multikolinearitas teman-teman. Nah, permasalahannya di normalitas dan di normalitas dan heteros teman-teman ya, karena tidak ada standar pasti. Maka dari itu kita pilih regression, linear, kita pilih save, kita conteng ini dia, kemudian continue. Nah, di statistik ini kita hilangkan saja contengnya. Di plot juga ini kita hilangkan biar tidak banyak outputnya karena kita tidak perlu lagi. Continue. Ini ya, jangan lupa di save teman-teman. Kemudian OK. Nah, sudah ada ini teman-teman variabel baru ya. Ini akan kita lakukan untuk
uji asumsi klasik normalitas Kolmogorov. Analyze non-parametric test. Ini dia teman-teman. Nah, kita masukkan yang ini ke sisi kanan, kemudian oke teman-teman. Ini dia teman-teman. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, ketentuannya, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Dan ini nilai signifikannya 0,316 ataupun 0,316. Lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu dapat dikatakan data berdistribusi normal, teman-teman. Selanjutnya yang heteroskedastisitas, karena ini scatter plot tidak pasti teman-teman. Kita lakukan uji heteroskedastisitas Gleiger. Kita pilih transform, compute variable. Di sini kita beri nama abs_res. Di sini ketik aja abs buka kurung. Ini dia. Pindahkan ke sisi kanan, tutup kurung, kemudian oke. Kemudian, ini dia variabel baru sudah muncul. Pilih analyze, regression, linear. Di variabel y-nya, keluarkan, masukkan yang abs res ini. Kemudian, pilih save, hilangkan conteng, continue, kemudian oke teman-teman. Nah, yang kita lihat adalah ini dia teman-teman. Tabel koefisien. Kita melihat kepada nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka terbebas uji heteroskedastisitas Gleiger. Variabel kepuasan X1, nilai signifikan 0,053, lebih besar daripada 0,05, berarti terbebas uji heteroskedastisitas. Kualitas pelayanan nilai signifikannya 0,697, lebih besar daripada 0,05, maka terbebas uji heteroskedastisitas, teman-teman. Nah, di sini semua uji asumsi klasik sudah terpenuhi, teman-teman. Uji normalitas sudah terpenuhi, multikolinearitas sudah terpenuhi, heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Maka langkah ataupun step selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita melakukan pengujian hipotesis, teman-teman, yaitu uji T, uji F, dan R-square yang akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.